Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Kita absen dulu ya, seperti biasa. Anak-anak, hari ini hadir semua atau tidak? Tidak. Tidak. Siapa yang tidak hadir? Riko sama Willy. Riko sama Willy. Kenapa? Sakit. Sakit. Sebelum belajar dimulai, silahkan pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada KM ya yang tadi sudah memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Karena ini kurikulum merdeka, harus minimal mempraktekkan profil pelajar Pancasila. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Pertemuan kemarin ya, minggu kemarin kita masih di bab 1 mengenai dasar ilmu ekonomi. Dasar ilmu ekonomi itu banyak. Salah satunya materi yang kita akan sampaikan hari ini yaitu mengenai kelangkaan. Selain kelangkaan kan dasar ilmu ekonomi itu ada yang disebut dengan kebutuhan, ada jenis-jenis ilmu ekonomi itu seperti apa dan sebagainya. Kemarin sudah dijelaskan. Baik, silahkan dibuka halaman 9 di buku paket. Sudah? Sudah ya, halaman 9 ya. Baik, kalau sudah diperhatikan, nah kita flashback tadi ya. Kemarin Bapak mengajarkan tentang asal-usul kata ekonomi dari bahasa, dari mana, jenis-jenis ekonomi seperti apa, kebutuhan seperti apa, dan sebagainya. Kebutuhan kemarin ada 3 jenis ya, ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Nah, Bapak akan tes. Kira-kira siapa yang masih ingat contoh kebutuhan primer itu contohnya apa sih? Yang keras suaranya, silahkan. Ada yang tahu nggak? Acungkan tangan. Boleh, silahkan. Contohnya apa? Contohnya rumah. Rumah. Terus ada lagi? Makanan. Makanan. Ada lagi? Pakaian. Nah, itu betul ya. Kebutuhan primer itu kebutuhan yang wajib ada. Ya, benar-benar penting sekali kebutuhan primer itu. Salah satunya rumah wajib punya. Pakaian wajib. Ya, terus makanan. Setiap hari perlu kita makan. Kalau tidak makan bagaimana? Tuh ya. Nah, terus ada kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang sifatnya pelengkap, melengkapi ya, bisa ditunda, bisa diganti dan sebagainya, hanya pelengkap. Contoh apa yang termasuk kebutuhan sekunder? Contoh barangnya kira-kira, Cung? Ada yang tahu? Boleh, silakan. Mesin cuci. Mesin cuci, betul, mesin cuci ya. Itu sebagai pelengkap kebutuhan sekunder. Nyuci bisa secara tradisional pakai tangan manusia. Mungkin karena pingin lebih praktis, lebih singkat, muncullah produk, ada kebutuhan apa namanya produknya? Mesin cuci. Terakhir kebutuhan yang termasuk kebutuhan tersier, yaitu ya barang-barang mewah contohnya ya. Seperti dulu handphone, kendaraan, ya mobil, motor dan sebagainya. Setiap manusia tidak semua bisa memiliki. Ya, itu contoh mobil, tidak semua manusia punya mobil, tergantung manusianya itu sendiri. Oke, baik.
kita memasuki materi yang selanjutnya. Tadi apa materinya tentang? Oke, baik ya. Coba perhatikan, Bapak akan coba masuk ke mencari video ya. Nanti kalian perhatikan videonya, nanti ada tanya jawab. Ini video ya, kita coba. Baik, coba perhatikan ya. Suaranya kurang jelas tidak? Kurang, baik. Loh, sekarang ada tas, sepatu, dan jam dinding. Cukup? Nah, kalau itu Boleh, perhatikan sama-sama. ya, kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer itu dinamakan kebutuhan sekunder. Bentar-bentar, aku hitung dulu ya. Kira-kira habis berapa nih? Kalau barang-barang tersebut aku beli semua. Syukurlah, uangku masih ada sisa untuk membeli barang selanjutnya. Aku tadi juga mencatat untuk membeli jam tangan dan kacamata hitam. Itu termasuk kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu biasa disebut sebagai kebutuhan akan barang yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer dan sekunder. Ada yang masih ingat tadi video yang ditampilkan kebutuhan itu menurut sifatnya ada berapa jenis? Kebutuhan menurut sifatnya ada dua. Kebutuhan rohani dan jasmani. Kebutuhan menurut subjeknya tadi ada kebutuhan individu, ada kebutuhan kelompok. Warga di beberapa daerah masih kesulitan mendapatkan masker dan hand sanitizer seperti di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Belawan, Sumatera Utara. Sementara masyarakat di Kota Bogor masih bisa mendapatkan masker dengan harga murah di apotik, namun satu orang hanya boleh membeli 2 lembar. Nah, tadi kalian sudah menyimak sebuah berita ya. Berita tentang apa? Langkanya masker, yaitu pada zamannya COVID-19 Corona. Nah, sebelum lanjut ke materi, Bapak akan sampaikan bahwa tujuan pembelajaran pada hari ini minimal kalian bisa paham tentang apa itu kelangkaan, ya. Nah, memahami dan bisa mempraktekkan nanti tentang kelangkaan. Gimana sih nanti supaya barang itu tidak langka? Nah, setelah nanti menyimak materi, nah kedepannya kalian dari materi kelangkaan itu, tujuan Bapak di sini di kelas membahas kelangkaan itu minimal kalian mengetahui apa itu kelangkaan, pengertiannya apa, syukur-syukur mempraktekkan. Bapak akan tanya, kira-kira di sini setelah menyimak video berita tersebut, ada yang tahu enggak apa itu kelangkaan? Boleh? Siapa? Itu kan bisa dicari. Oh, menurut siapa namanya? M. Jenal ya. Menurut M. Jenal, kelangkaan itu sesuatu yang Bisa dicari. susah dicari. Boleh. Siap? Ada lagi? Boleh. Siap? Boleh. Kelangkaan itu adalah sesuatu yang awalnya mudah untuk dicari, tetapi pada akhirnya sudah ditemukan. Oh, menurut siapa namanya? Dea. Katanya kelangkaan itu yang awalnya gampang dicari, akhirnya susah dicari. Semua yang rekan-rekan jawab itu benar, ya. Intinya kreasikan sendiri bahasanya. Intinya menurut yang tadi baik M. Jenal dan Dea itu sudah benar mengenai kelangkaan. Secara umum, kelangkaan itu di mana suatu kondisi manusia ya membutuhkan dengan kebutuhan, keinginan yang tidak ada batasnya, sementara sumber dayanya terbatas.
maka akan mengalami kelangkaan. Selanjutnya, ada yang tahu enggak kira-kira penyebab kelangkaan itu gara-gara apa sih? Boleh, silahkan. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Nah, itu salah satu kelangkaan itu penyebabnya akibat kerusakan ulah manusia. Contoh, ya, hutan, kayu tiap hari ditebang, ya, dengan sembarangan, ya, tidak sesuai dengan kebutuhan. Setelah ditebang, tidak ditanam. Akhirnya semakin lama pasti kayu akan langka. Karena sudah tidak ada lagi, semuanya udah ditebang. Ditanam tidak. Makanya contoh rumah-rumah sekarang jarang yang menggunakan kayu. Menggunakannya baja ringan dari besi kan? Karena sudah susah mencari kayu yang sudah langka akibat ulah manusia. Lingkungan jadi rusak. Paham? Baik. Alhamdulillah kalau paham. Nah, setelah tadi menyimak video, Bapak menerangkan secara singkat, kalian aktif di kelas, ada yang menjawab, ada yang bertanya. Nah, sekarang Bapak akan kasih tugas. Tugasnya tidak susah. Nanti di panduan juga ada. Intinya menyangkut tadi berita tentang kelangkaan. Nah, Bapak akan jelaskan ya. Tapi akan siapkan dulu sambil Bapak menyiapkan. Kalau sudah siap, Bapak akan jelaskan. Baik, tugasnya itu ada dua jenis. Yang pertama ada tugas kelompok. Yang kedua ada tugas individu. Untuk sekarang, Bapak pingin nanti kalian silahkan membuat kelompok, berdiskusi. Ya, pertanyaan-pertanyaan silahkan diisi, tuangkan sesuai kreasi ide kalian. Panduannya ada di sini. Nah, nanti Bapak kasih per kelompok itu. Pertama, lembar pertama kalian tulis kelas berapa. Kelompoknya boleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Ya. Jumlah siswanya berarti 18 ya. Berarti cukup 3 kelompok ya. Per kelompoknya 6 gitu ya. Nanti silahkan dibagi. Setelah itu tulis namanya siapa per kelompok. Nanti di sini dibaca mengenai kelangkaan. Nih dibaca ya. Tujuan pembelajarannya ada ya. Yang tadi Bapak sampaikan. Nah, tahapan-tahapannya tadi kita sudah laksanakan ya, bahwa sebelum belajar itu kita harus berdoa dan sebagainya ada. Selanjutnya, nah ini tugasnya. Sama kan? Sama. Dari kalian hasil menyimak tadi video, coba kalian tulis, tuangkan di sini. Di sini ada pertanyaan. Ya. Yang pertama contoh pertanyaan. Pertanyaannya ya. Silahkan kalian analisisnya. Cari informasi. Ya, penyebab kelangkaan masker di Indonesia ya, yang tadi di video ditayangkan penyebabnya karena apa, ditulis menurut kelompok saya kelangkaan yang ada di video mengenai masker itu waktu zaman COVID begini ya, kreasikan sendiri ya. Tuh, paham? Cuma ada 5 itu ya, 5 pertanyaan. Baik, kalau sudah siap silahkan bagi kelompok. Ya, berarti silahkan kalian bawa kursinya, posisinya silahkan saling berhadapan. Oke, sudah berhadapan semua ya, ada 3 kelompok. Nah, untuk menjawab soal-soal Bapak kasih kebebasan, silahkan mencari referensi dari buku ataupun handphone. Baik, silakan. Ini kelompok 1 ya. Silakan dibuka dulu, dibaca bareng-bareng. Nanti silahkan kalau sudah paham semua silahkan mulai dikerjakan. Waktunya tadi sesuai kesepakatan yaitu 15 menit.
Kelompok 1 berarti yang depan, kelompok 2 ini kelompok 3. Oke. Kalau ada yang tidak paham, boleh saling bertanya, jangan sungkan-sungkan, silahkan. Baik, kalian masih mengerjakan soal nomor 1. Kelompok 2 ya, nomor 1 sudah? Belum? Silahkan. Diskusi saja, jangan takut salah. Kreasikan sendiri. Boleh? Isinya boleh di bawah, di sini, boleh di sini. Ini kan lembar jawaban ya. Takut tidak muat, dari sini boleh, nanti ke sini. Bebas ya. Nah, setelah kalian tadi mengerjakan, sekarang waktunya presentasikan di depan. Silahkan tentukan siapa yang akan membacakannya, suaranya yang keras, nanti yang lainnya cukup baris berdiri di belakangnya. Sebutkan nama kelompok berapa dan nama-namanya, lalu baru sampaikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Silahkan duduk kembali. Lanjut kelompok 2. Kelompok yang lain coba perhatikan ya. Apakah jawabannya sama atau ada yang berbeda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab soal nomor 1. Analisis oleh kalian penyebab kelangkaan masker di Indonesia terkait video yang ditayangkan. Karena adanya keterbatasan stok masker, permintaan akan masker tinggi, tetapi stok masker menipis. Cukup sekian. Bila itu dikualifikasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jawabannya hampir sama ya. Silahkan terakhir kelompok 1. Tadi 2 kelompok yang mempresentasikannya perempuan. Apakah kelompok 1 perempuan lagi atau laki-laki? Perempuan. Silahkan yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apakah ada inovasi yang bisa kalian lakukan untuk menciptakan barang pengganti masker dan hand sanitizer? Jawabannya, mencuci tangan menggunakan sabun, dan masker bisa diganti dengan kain yang sering dijual di jalan atau di online. Itu aja. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Alhamdulillah 3 kelompok sudah mempresentasikan hasil kreasinya mengisi soal, di mana soal tersebut masih berkaitan dengan tadi tayangan video mengenai kelangkaan masker ya. Hasil karya kalian itu semuanya Bapak anggap benar ya, meskipun pasti kata-katanya berbeda karena setiap manusia itu mempunyai kreasi yang berbeda-beda. Itu yang penting tadi kalian sudah menjalankan, sudah berusaha menyelesaikan dengan cara diskusi, kerjasama, dan sebagainya. Nanti tugas kelompoknya Bapak akan nilai, akan periksa. Termasuk tadi juga sebenarnya Bapak menilai bukan
dari tugas pengisian saja, keaktifan kalian dinilai, ya siapa yang lebih aktif nilainya pasti besar, berbeda dengan yang tidak aktif itu ya. Karena nilai itu kan bukan dari pengetahuan saja ya. Nilai itu gabungan dari keaktifan kita ya, berbeda dengan yang orangnya diam saja dan sebagainya. Itu ada nilai plusnya. Intinya apalagi zaman sekarang ya, di sekolah itu yang paling diutamakan itu ada keaktifan. Percuma kalian mahir pengetahuan, segala paham hafal, tetapi kitanya tidak aktif, ikut kegiatan, tidak mau, malu dan sebagainya, percuma. Jadi zaman sekarang itu harus pede ya, menambah mental ya, mental kita dilatih ya. Yang paling utama zaman sekarang itu prakteknya, bukan teori. Bisa karena satu, peminat masker semakin banyak, sementara stoknya terbatas. Memproduksinya hanya 1000, tapi yang minatnya 10.000 ya, stoknya terbatas. Bisa juga penyebabnya karena apa? Ada, coba dicek tadi. Selain stoknya yang terbatas, soal nomor 1 penyebabnya apa? Kelangkaan? Keterbatasan bahan baku. Keterbatasan bahan baku. Susah mencari bahan bakunya untuk membuat maskernya ya. Susah. Ya, biasanya di kita diakali dengan bahan-bahan bekas pakaian. Ya. Kalau beli di apotek kan tahu sendiri bahannya seperti apa. Karena susah, bahannya mungkin langka, setiap konveksi kan membuat waktu itu masker dari bahan kain. Pertanyaan kedua apa tadi? Bagaimana dampak kelangkaan? Nah, dari kelangkaan itu pasti ada dampaknya. Satu, dampaknya apa? Peningkatan Harga barang jadi naiknya. Yang kedua, ada lagi nggak? penurunan kesejahteraan. Menurunnya kesejahteraan. Oke. Pertanyaan ketiga. Solusi apa? Nah, ini solusinya. Menurut kalian kalau langka solusinya bagaimana? Menghemat penggunaan. Satu, menghemat. Yang biasanya boros misalkan, supaya tidak langka, ya seperlunya saja ya. Oke, Bapak akan kumpulkan ya. Nanti Bapak akan periksa. Sebelum pulang nanti Bapak akan periksa. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mana? Boleh. Baik, terima kasih. Oke, tadi tugas kelompok untuk menguatkan lagi kalian mengenai materi. Nah, sekarang ada tugas individu. Tugasnya pilihan ganda. Nah, silahkan menurut kalian, keyakinan kalian, silahkan isi ya, tidak boleh lebih baik salah tapi hasil karya sendiri daripada benar tapi tidak ada manfaatnya. Syukur-syukur bisa menjawab sendiri, benar juga gitu ya. Oke. Baik, soal sudah dibagikan. Sebelum mengerjakan, biar kalian semangat, coba berdiri. Simpan alat tulisnya ya, biar semangat, ceria kembali. Angkat tangannya. Ayo ikuti Bapak, angkat tangannya, tarik. Samping kiri, samping kanan, biar lentur badannya. Oke, silahkan gerak, silahkan duduk kembali. Silahkan duduk, silahkan kerjakan. Kalau ada yang pertanyaan merasa sulit, boleh tanyakan.
Ini lebih? Itu yang tadi pagi. berapa itu? Oh, kebanyakan ya tadi? Nggak ada yang bilang. Siap. Baik, karena waktunya sudah habis ya, waktu yang ditentukan, silahkan kumpulkan seadanya. Seadanya ya. Jangan lupa biodata di sini. Oke. Udah agak apa-apa. Udah. Boleh. Terima kasih. Baik anak-anak, alhamdulillah Bapak ucapkan terima kasih ya, kalian sudah menyelesaikan baik tugas kelompok maupun tugas individu. Nanti Bapak akan periksa di akhir pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan sekali lagi ya, belajar kita hari ini ya mendapatkan manfaat yang banyak sekali untuk kita semua. Nah, selanjutnya sebelum pembelajaran ini selesai ditutup, sekali lagi Bapak menyampaikan bahwa jangan lupa ya, kalian sering-seringlah belajar. Belajar itu bisa dimanapun, bisa di ruangan terbuka, bisa di kelas, bisa lewat handphone dan sebagainya. Silahkan cari informasi-informasi yang positif ya, termasuk mata pelajaran ekonomi, karena ekonomi itu saling berkaitan, berhubungan sekali dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana aktivitas kita sehari-hari pasti berhubungan dengan ekonomi gitu ya. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan hari ini kalian bisa memahaminya, bisa mempraktekannya nanti di lapangan. Siap? Ya. Siap? Dah siap? Oke, kalau sudah siap, semoga pembelajaran ini bermanfaat, kalian tidak bosan, semangat belajar kalian meningkat, motivasi kalian meningkat. Silahkan KM pimpin doa. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada kalian. Semoga sekali lagi pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan anak-anak keluar dengan tertib. Nanti Bapak akan memeriksa hasil tugas kalian. Silahkan boleh keluar dengan tertib.